Hello, good morning. Hello, good morning. Today is Friday. I forgot my glasses. Gimana guys? Aku nggak pakai glasses. Hello, good morning. Hello, good morning. Today is Friday. Today is Friday 7 November 2025. Now time is about beep and a beep beep today. Kali ini aku lupa pakai kacamata ya. Gak apa-apa ya, sekali-sekali kalian lihat wajah asli aku kalau aku nggak pakai kacamata. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Seperti biasa, hari Kamis kemarin aku sudah upload ke Thread Coachella Sandra. Kali ini bahas tentang kecelakaan yang terinspirasi oleh kecelakaan aku sendiri. Waktu itu celana aku kan kepanjangan ya. Kepanjangan dan belum bisa ngukur antara grinder sama panjangnya celana aku. Nah, disitulah kalian bisa tonton sendiri ya di Walk Talk Vitelas edisi gym yang baru tayang kemarin malam. Oke, silakan ditonton sendiri ya. Jadi memang mesti hati-hati, atau memang kalau masih pengen pakai baju itu ya bawalah pengikat sendiri ya. Rencananya aku nanti mau bawa pengikat kakiku sendiri agar bisa latihan dengan aman kayak gitu. Dan ngomong-ngomong baju ya, jujur li aku tahu aplikasi No Thanks itu beberapa bulan yang lalu, tapi karena kesibukan aku cuma download aja. Jadi cara pakainya itu aku masih nyari-nyari ya gitu ya. Dan baru bener-bener serius pelajari cara pakainya hari kemarin. So, bagi kalian yang pengen ikutan silakan upload No Thanks. Jadi kalau kalian pengen konsumsi atau pengen lihat, pengen pakai aplikasi itu, bisa ketik ya produk atau label brand di sisi paling kiri bawah. Di situ kan ada garis-garis. Nah, di situ klik situ baru ketik brandnya. Apakah dia boykot atau tidak kayak gitu ya. Oke, dari situ. Kalau dulu aku coba-coba scan gitu ya. Saya kira pakai scanner aja, ternyata bisa ditulis juga. Atau bisa jadi waktu itu memang aplikasinya belum terlalu sempurna ya, sehingga agak kesulitan buat saya. Atau kalau tidak salah juga belum ada bahasa Indonesianya ya. Ya belum, lagi males kan pakai bahasa Inggris kan males ya untuk translatingnya ya, karena kesibukan udah hektik itu suruh baca-baca lagi bahasa Inggris lagi kayak gitu ya. Jadi itu yang sekarang aku pakai gitu ya. Dan produk celana yang baru aku beli ternyata masuk banget guys ya, karena mereka baru buka toko di Israel, dan ketika toko itu udah buka di satu tempat berarti dia melegitimasi genosida itu gitu ya. Berarti dia menyetujui genosida itu. Memang dinamika dari boykot itu sendiri kan berproses ya. Kadang kita nggak mikir sampai ke sana gitu ya. Oh iya ya, kalau sampai ke sana berarti mereka melegitimasi. Kadang kita nggak paham sampai ke situ. Oleh karena itu memang wacana ini harus terus diedukasikan pada masyarakat agar kita paham. Di sisi lain juga bisa kasih kita pelajaran untuk terus kritis ya. Di sisi lain juga kasih kita pelajaran untuk tetap kritis dalam menghadapi kependudukan satu negara. Di sini kita jadi lebih aware juga dengan produk lokal ya. Dulu sih aku pakainya sepatu bata ya. Dulu pakai sepatu bata, kenapa nggak pakai bata lagi? Oke? Karena sekarang alasannya lebih bagus, alasannya lebih jelas, bahkan alasannya lebih valuable. Ya, kenapa tidak kita kembali ke brand lokal kayak gitu ya. Di sisi lain juga dengan brand lokal kita bisa lebih hemat banyak loh ya. Jadi kalau ada produk lokal yang bisa kita pakai, di sisi lain kita juga harus memperkaya pengetahuan kita tentang produk lokal ya. Agar kita nggak sibuk memperkaya negara lain terus ya. Kita bantu produk lokal agar bisa berkembang seperti itu. Kalau untuk kosmetik sendiri, untuk make up sendiri, aku sudah beralih ke lokal gitu. Masalah boykot memang dinamis, akan selalu banyak perkembangan, bahkan menambah pengetahuan saya kayak gitu ya, sehingga lebih aware lagi dengan produk lokal. Dan ya sama-sama belajar kayak gitu. Dan namanya belajar kan berproses ya, nggak bisa langsung saklek 100% langsung green kayak gitu. Kayak pasti ada
pembelajarannya, ada proses berangsur-angsur. Justru perjuangan yang berangsur-angsur itu malah yang sustainable daripada saklek switch gitu, malah biasanya akan balik lagi. Otak kita itu belum siap untuk merekam sesuatu yang baru kalau semua serba langsung di-cut gitu ya. Otak kita harus dikasih pelajaran pelan-pelan kayak gitu, agar kita akhirnya bisa beralih ke produk lokal lagi. Dan tentunya produk lokal juga lebih kompetitif lagi ya, agar bisa bersaing juga dengan produk internasional. Kalau produk lokal yang dulu saya pakai itu Bata, kemudian apalagi ya, Spotek. Kalau make upnya itu Viva dulu ya. Viva, terus Marks gitu ya, bedak Marks gitu ya. Terus apalagi ya, kalau make up itu saya dulu pakai apa ya, Oriflame. Saya dulu pakai Oriflame ya. Oriflame belum saya cek, tapi sekarang udah beralih ke produk Wardah. Sekarang udah ada ya produk apa ya sekarang, Ines sekarang ya. Kita coba cek lagi ya. Dan yang bisa saya lakukan sekarang, karena saya udah merasa terlanjur beli barang-barang itu ya, saya akan tutupi mereknya ya. Saya akan tetap pakai, tapi saya akan tutupi mereknya, saya akan blur. Saya tidak akan mempromosikan produk mereka secara gratis. Jadi itu sih ya, sambil pelan-pelan. Nanti kalau sepatunya rusak, saya beli yang lokal lagi. Dan saya minta produk lokal untuk lebih up lagi brandingnya ya. Jangan kalah sama produk-produk impor itu. Memang luar biasa sih, di IG saya tuh naik terus itu produknya ya. Produk-produk yang sekarang lagi kita boikot itu pada naik semua gitu loh. Dan saya sempat tertipu dengan si Converse ini, naik terus dalam IG saya sehingga saya beli. Saya sempat ini ya, akhirnya ya bisa diakui saya kalah juga ya dalam propaganda mereka ya. Mungkin mereka melihat cara saya berpakaian gitu ya. Saya kan akhir-akhir ini pakai baju trending kayak gini. Terus akhirnya mereka bikin dan aku tertarik, dan akhirnya aku beli tanpa melihat ini boikot apa enggak. Oke, lalu bagaimana dengan geopolitical? Kalau saya lihat di media sosial, Israel udah kalem ya. Tapi di West Bank itu masih ada upaya pembakaran, pengusiran kayak gitu. Tapi sisi lain yang kabur dari Israel juga banyak gitu. Dan kabar gembira ternyata ya, setelah penantian yang cukup lama, Zohran Mamdani menang menjadi Mayor of New York. Dan ternyata ada juga Arab Muslim lainnya yang menjadi mayor di negara bagian Michigan ya. Dan inilah yang saya suka dari Amerika. Amerika itu kalau dari luar memang kayak anti-Islam gitu ya, Islamofobia gitu ya. Ternyata itu adalah propaganda media mereka guys. Orang-orangnya sendiri itu nggak ada masalah sebenarnya sama orang Islam gitu. Memang propaganda asing, propaganda media-media Amerika yang seakan-akan Amerika itu anti-Islam gitu ya. Nah itulah bahayanya Zionisme. Kurang ajar sekali mereka bukan, dan mereka memang patut untuk diperangi seperti itu ya. Perangi dalam arti ya, kalau dalam hal ini ya perang dingin seperti itu, misalnya dengan boikot seperti itu ya, sehingga mereka sudah tidak lagi menguasai sendi-sendi hidup kita, dalam kebutuhan hidup kita kayak gitu ya. Ya mudah-mudahan pemerintah Indonesia juga aware dengan hal ini sehingga tidak menjadi keset negara-negara Zionis atau sekutu Zionis ini ya. Sekarang kita sudah tidak sendiri lagi karena Eropa juga sadar atas kekejaman atau kekejian Amerika Serikat yang dibawa pengaruh Israel ya. Sekarang memang adalah akhir zaman. Kita semua dibangunkan dengan kebusukan Zionisme, sehingga kita sudah tidak sendiri. Perjuangan kita tidak sendiri, dan ini ada di merata secara global agar kita tidak menyerah dengan kejahatan dunia yang terorganisir, bahkan yang dananya luar biasa ini ya. Oke, sampai saat ini sampai di sini dulu. Saya mau lanjut jalan-jalan sebentar, dan ini memang sangat tidak nyaman di mata saya ya. Mata saya kan kecil gitu, jadi kalau kena matahari itu langsung sipit-sipit gitu ya. Semoga tidak menjadi kalian keganggu ya, karena jadi sering pejam-pejam mata kayak gitu ya. Oke, thank you for watching and see you. Thank you so much.
Thank you.